Pertanian tahan krisis di tahun 2030. Tahun 2030 bukan sekadar masa depan, ia adalah ujian. Krisis pangan, krisis energi, krisis ekonomi, semuanya datang bersamaan. Tapi ada satu sektor yang justru bertahan, bahkan semakin kuat. Pertanian. Saat uang kehilangan daya beli, saat sistem keuangan goyah, makanan tetap dicari. Pertanyaannya, pertanian seperti apa yang tahan krisis di tahun 2030? Bagian 1. Mengapa tahun 2030 rawan krisis? 1. Ledakan populasi dan kebutuhan pangan. Penduduk dunia terus bertambah, lahan pertanian semakin sempit, ketergantungan pada impor pangan meningkat. Di masa depan, bukan emas yang diperebutkan, tapi beras, sayur, daging, dan air bersih. 2. Krisis iklim. Cuaca ekstrim, musim tanam tidak menentu, gagal panen di banyak negara. Negara yang tidak siap bertani secara adaptif akan bergantung pada negara lain, dan ketergantungan adalah bentuk kelemahan. 3. Sistem keuangan tidak stabil. Inflasi, nilai uang melemah, PHK massal. Saat uang hanya angka, makanan adalah realitas. Bagian 2. Kenapa pertanian adalah aset tahan krisis? 1. Kebutuhan primer tidak pernah mati. Manusia bisa menunda beli gadget, tapi tidak bisa menunda makan. Selama manusia hidup, pertanian akan selalu punya nilai. 2. Pertanian sama dengan aset nyata atau real asset. Tidak bisa dicetak seperti uang, bisa dikembangkan, bisa diwariskan. Narasi, tanah subur dan ternak sehat adalah tabungan yang bisa bernafas. 3. Bisa dimulai dari kecil, skala rumah, pekarangan, modal bertahap. Pertanian bukan milik orang kaya, pertanian adalah jalan orang sabar. Bagian 3. Model pertanian tahan krisis tahun 2030. 1. Pertanian terpadu. Konsepnya, tanaman, tambah ternak, tambah limbah, sama dengan siklus tertutup. Contoh, domba, kotoran, pupuk. Pupuk, sayur, sisa sayur, pakan ternak. Di pertanian masa depan, tidak ada yang terbuang. 2. Skala kecil tapi efisien. Fokus produktivitas bukan gengsi. Hitung biaya dengan rapi. Yang besar belum tentu kuat, yang rapi biasanya bertahan. 3. Diversifikasi produk. Jangan satu sumber, sayur, telur, daging, pupuk organik. Jika satu jatuh, yang lain menopang. 4. Pertanian berbasis lokal. Pasar sekitar, konsumen tetap, biaya distribusi rendah. Di masa krisis, yang dekat lebih aman dari yang jauh. Bagian 4. Mindset petani tahan krisis. Mindset lama, tunggu bantuan, ikut harga pasar, tidak mencatat. Mindset baru, mandiri, hitung risiko, anggap ternak dan lahan sebagai aset. Petani 2030 bukan buruh lahan, ia adalah manajer aset pangan. Bagian 5. Langkah nyata memulai dari sekarang. Mulai dari yang ada, catat semua biaya, fokus kebutuhan lokal, belajar sedikit tapi konsisten. Jangan kejar cepat kaya. Krisis tidak menghancurkan yang siap, krisis menghancurkan yang lenah. Tahun 2030 bukan tentang siapa paling pintar, tapi siapa yang paling siap. Saat banyak orang panik, petani yang tenang akan memanen. Pertanian bukan pekerjaan masa lalu, ia adalah fondasi masa depan.